Nah, berasa ada yang aneh. Kok perasaan berat? Kok kayak bertiga naik motor? Saya nanya sama dia. Saya lepas jaket, saya taruh di bawah jok basi motor itu. Saya nengok ke belakang sambil ngomong, udah Sin gitu. Nengok ke belakang dia udah nggak ada. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya, dan gue ucapkan selamat datang kembali buat kalian para subscriber lama maupun kalian yang baru bergabung dengan kita di episode kali ini. Dan sesuai dengan request dari kalian, makanya kita akan upload video lebih sering untuk menemani kalian yang masih di rumah aja. Anyway, kemarin itu sempat viral di Twitter dan berbagai medsos lainnya mengenai kisah seorang driver ojol yang mengantarkan penumpangnya yang bernama Cindy. Jadi awalnya driver ojol ini komen di salah satu video YouTube Jurnal Risa, dan dari situlah ternyata komennya menjadi viral. Oleh karena itu, di episode kali ini kita sudah langsung tersambung dengan driver ojol tersebut. Akan tetapi karena kita beda kota dan masih ada protokol corona, makanya kita hanya bisa melalui voice call saja. Selamat malam, Kang Herman. Selamat malam, Abang. Mengantarkan seorang penumpang yang ternyata belakangan lo tahu kalau dia sudah meninggal. Apa yang lo rasakan pada saat itu? Kalau boleh jujur sih ya, sampai saat ini pun saya belum tahu pasti penumpang yang saya antar itu sudah meninggal apa belum. Kabar meninggal itu saya dengar langsung dari rekan-rekan ojol yang di Subang. Saya belum pernah ketemu sama pihak keluarganya. Baik, tapi mengapa pada saat itu banyak yang meyakinkan lo kalau penumpang tersebut sudah meninggal? Dengar kabar berita dia meninggal dari rekan-rekan ojol sih, mereka sudah telusuri ke daerah di mana itu penumpang yang saya antarkan turun, bahkan ke area rumahnya. Rekan-rekan saya dapat kabar kalau penumpang yang saya bawa itu sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Baik, dan kalau boleh tahu tujuan lo komen di salah satu video Jurnal Risa apa ya, Kang? Itu yang bikin saya penasaran dengan omongan penumpang yang saya bawa gitu, dengan pengakuannya itu ingin saya tanyakan ke tim jurnalisa itu gitu. Saya kan nggak ada maksud apapun ya, awalnya hanya ingin tahu benar enggak gitu, ada enggak kru yang namanya Cindy tersebut gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tahu jawabannya dari tim jurnalisa tersebut, bahwa di kru tim jurnalisa nggak ada yang namanya Cindy. Oke, sebelum kita masuk ke cerita, buat kalian jangan lupa juga tonton video kita sebelumnya yang ini. So, langsung saja, berikut adalah ceritanya. Selamat malam para netizen, para subscriber tim RJ5. Mungkin di sini saya akan menceritakan kejadian hal yang saya alami sekitar pertengahan tahun 2018. Cerita ini berawal dari perjalanan saya mengantarkan orderan dari Cihamplas ke Jalan Maleber. Itu posisi hujan.
Setelah sampai tujuan, customer yang saya mau kirim barang yang 7 itu alamatnya tidak jelas. Berawal dari situ, setelah berjam-jam ya lumayan agak lama, saya menemukan dia. Akhirnya ya dengan rasa kesal, sedikit emosi, saya melakukan perjalanan pulang dari sana. Nah, karena hujan semakin deras, saya coba untuk berteduh sebentar sambil merokok. Posisi di warung dekat pohon besar. Nah, setelah itu saya coba akan kembali melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba terpeleset. Entah kenapa, saya pun nggak tahu. Cuma alhamdulillah nggak jatuh. Nah, melakukan perjalanan, tepatnya ada lampu merah. Saya berhenti di sana. Tiba-tiba ada rekan ojol yang menghampiri saya. Dia bilang gini awalnya, "Kang, boleh minta tolong nggak?" Gitu. "Minta tolong apaan?" kata saya. "Tolong ini Kang, terusin perjalanan customer saya," katanya, "ke Subang gitu. Rencananya PP gitu." Oke lah, kita menepi dulu. Kita bicara di pinggir dengan driver tersebut dan disaksikan sama penumpangnya. Penumpangnya berada di belakang motor saya. Itu sekitar jam berapa, Kang Herman? Sekitar jam kurang lebih jam 8:30 lah. Si driver bilang ke saya minta tolong. Oke lah, di sana nego. Gitu kan, dia nanya, "Gimana Kang, bersedia nggak?" Langsung dia minta tolong ke saya untuk melanjutkan perjalanan. Si penumpang motornya nggak kuat naik. Dan saya lihat pun memang motornya itu nggak layak. Gitu, seperti nggak layak lah jadi ojol gitu. Karena si penumpangnya pun ingin buru-buru. Niatnya ke Subang, pulang ke rumahnya hanya mau ambil pakaian, lalu balik lagi, besoknya mau interview gitu. Sepakatlah tuh perjalanan 400.000. Awalnya saya yang bawa gitu. Ngobrol-ngobrol tentang motor, dia mengaku seorang biker juga. Lo bisa gambarin nggak, Kang, mengenai gambaran penumpangnya pada saat itu? Gambarannya sih saya hanya melihat perawakan sampai setengah badan yang nggak melihat ke bawah saya. Yang saya lihat itu rambutnya agak panjang, diikat, putih, terus dia pakai kaos putih. Gitu, nggak pakai jaket. Itu dalam posisi hujan. Gitu. Dia nggak pakai jas hujan, Kang, hanya pakai kaos putih aja. Iya, pakai kaos putih aja. Gitu. Karena dari awal pun dia nggak mau saya tawarin jas. Nah, karena saya lihat di Speedo bensin saya tinggal 1 trip, sementara perjalanan masih jauh ke Subang, akhirnya saya putuskan untuk masuk ke pom bensin dulu, isi bensin, kemudian dia turun. Gitu. Setelah isi bensin, saya coba ke pinggir, gitu, karena mau mengganti saya mau pakai sepatu. Awalnya kan hujannya deras, nah saya pakai sendal. Nah, ketika saya minta izin mau pakai sepatu, kok orang-orang di sekitar pom bensin itu melihat saya kayak heran gitu, menengok baik dari petugas pom bensinnya ataupun orang-orang yang mau isi bensin, pokoknya pada ngelihat ke saya seperti yang heran. Cuma saya melihat mereka itu berpikirnya aneh, mungkin ada malam-malam bawa penumpang gak pakai jas gitu kan. Pas saya lagi pakai sepatu, dia bilang gini, "Kang, Akang suka sepatu jengkel ya? Saya kasihin deh punya saya buat dia, buat Akang," katanya gitu. Saya nggak ngelihat dia gitu. Saya fokus pakai sepatu. Setelah pakai sepatu saya tawarin jas gitu, biar dia pakai jas lah, biar orang-orang nggak ngelihat. Tapi saya belum berasa apa-apa, cuma berpikirnya enak aja mungkin nih abang ojol yang dibayar ini malah dibonceng gitu. Jadi
ini kekeh, dia pengen bawa motor saya gitu. Saya kan nggak mau, maaf kak, maaf mbak, saya bukannya nggak mau, nggak enak nih. Saya yang dibayar, kok saya yang dibonceng gitu. Dia malah jawab, wah mungkin akang takut nih, takut diumpanin ke begal gitu. Takutnya akang nyamain saya sekongkol sama begal. Bukan itu mbak, kata saya tuh. Gitu. Tapi dia kekeh, udah ayo naik aja katanya. Nah, jalanlah dari pom. Meskipun ya orang-orang melihat saya keheranan, ya saya tetap berpikiran positif. Gak jauh keluar dari pom bensin, dia bilang gini, kalau saya bawa sapu tangan, itu kucing mati saya kuburin gitu. Kan aneh juga lah, ini jalan agak kebut, kok dia bisa lihat kucing mati gitu. Tapi lo lihat ada kucing yang mati emang Kang? Sepintas saya lihat putih-putih gitulah di bawah gitu, karena melirik juga ke belakang, cuma nggak jelas itu kucing atau bukan gitu. Nah itu lagi di perjalanan, dia ngajak ngobrol saya terus gitu. Nah berasa ada yang aneh, kok perasaan berat gitu. Kok kayak bertiga naik motor. Saya nanya sama dia, Pak, berasa nggak motor kayak berat? Kok kita merasa jadi bertiga? Iya bang, iya Kang, kata dia tuh gitu. Kok jangan-jangan ini Akang yang gitulah, nah, ini pasti Akang nih punya ini. Enggak, saya hanya cuma punya Tuhan saya hanya punya Allah, kata saya tuh gitu. Gini Kang, dia cerita selain kuliah, kegiatan saya itu video YouTube, hal yang berbau mistis. Itu menggali-gali tempat-tempat yang aroma mistisnya kental gitu. Nanti untuk dibikin videonya terus dikirim ke salah satu TV swasta gitu, dia bilang. Oh gitu mbak, kata saya tuh. Ya, katanya, saya bergabung dengan tim Jurnalisa. Dia ngakunya tim Jurnalisa. Kalau misalkan abang mau, akang tahu daerah-daerah mistis, boleh saya antar ke sana. Terus dia mau mengganti drivernya itu yang tadi bawa itu sama saya gitu. Akang mau nggak, katanya. Akang gantiin si Hadi, katanya. Nah emang si Hadi itu siapa, kata saya. Si Hadi itu driver tadi yang antar saya gitu, yang Akang ganti gitu. Emang kenapa dengan dia? Saya lebih nyaman dengan Akang, diajak ngobrol nyambung, kata dia gitu. Udah Akang ikut aja, nanti di Subang juga ketemu sama tim Jurnalisa, katanya gitu. Itu kata dia tuh, kalau saya sih mau aja mbak, kata saya tuh gitu. Nah setelah itu baru mulai masuk ke jalan daerah tanjakan Emen. Nah semakin kental aura. Bahkan saya lihat ada orang jogging di sana. Saya nanya sama dia, itu posisi hujan, udah malam gitu. Mbak, kok di sini ada yang jogging ya? Kata dia itu, itu orang gila, itu udah biasa Kang. Ya, Akang baru pertama ya lewat sini. Iya sih mbak, kata saya tuh. Saya baru pertama kali ini nih antar penumpang ke Subang. Ya makanya saya pengen bawa gitu. Akang belum paham jalannya gitu. Itu jalanan posisi pada saat itu ramai kah atau sepi Kang? Jarang, nggak terlalu ramai, cuma ada yang ya 1-2 kendaraan yang lewat lah yang nyalip gitu. Nggak ramai sih, kondisi hujan. Tiba-tiba dia cerita tentang Mbah Emen gitu. Nadanya itu kayak yang sedih, kayak yang nangis gitu. Kenapa sih orang-orang tuh selalu nyalain Mbah Emen gitu. Setelah dia pijit klakson tuh, padahal Mbah Emen tuh korban juga gitu. Kok tega? Saya hanya denger aja gitu, meskipun ya agak merinding juga, takut juga. Kok dia cerita seperti itu sambil nangis gitu. Akang tahu nggak cerita Mbah Emen? Gitu. Ya enggak mbak, kata saya tuh gitu. Aneh saya dengan orang-orang, kenapa
kenapa yang celaka di sini? Selalu nyalahin Pak Emen, Pak Emen, Pak Emen. Dia itu nggak tahu apa-apa. Nadanya itu seperti ngebentak. Gitu. Ya, saya hanya diem aja. Gitu. Ya, sambil melanjutkan perjalanan, saya lihat jalan itu lurus. Tapi kok ini tiba-tiba belok. Kayak tikungan tajam. Nah, saya mulai kaget di sana. Gitu. Itu jalanan yang saya lihat itu lurus, dia belok tiba-tiba. Nah, saya nanya, Pak kok belok, bukannya jalan lurus? Ya ini alasan saya yang bawa, katanya begitu. Coba kalau akang yang bawa celaka gitu. Nah udah mulai saya di sana, mulai zikir, mulai istighfar, mulai takut bener-bener. Tiba-tiba dia itu minta dilepas jas hujannya gitu. Kang, tolong bukain dong. Jas hujan gerah nih, kata dia tuh. Saya lepas. Yang pertama dibuka itu tangan kanan, jas tangan kanan. Dan saya lihat yang pegang handle gas itu tangan kiri gitu. Tapi kok saya nggak berasa takut gitu. Karena mungkin dibarengi istighfar itu ya, zikir itu gitu. Di sana saya mulai agak-agak lega karena udah mulai lihat-lihat lampu, lihat-lihat penerangan jalan. Terus lihat kayaknya agak masuk ke kota-kota gitulah Subangnya itu. Ada yang nongkrong meskipun nggak banyak gitu. Nah Kang, nggak jauh nih, bentar lagi kita nyampe, kata dia tuh. Nah setelah nyampe, tapi ini nggak akan berhenti di depan rumah Kang. Akang tunggu di mulut gang ya, takut bapak saya marah, katanya gitu. Terus nanti jaketnya lepas. Gitu. Kalau bapak saya lihat pasti saya dimarahin gitu. Saya nggak bisa balik lagi ke Bandung. Gitu. Oh, oke Mbak, Cindy, kata dia tuh. Gitu. Oh iya Sin, kata saya. Nah itu Kang, kata dia tuh. Dia posisi masih duduk di depan. Itu tuh rumah saya yang paling ujung. Pokoknya paling ujung dari gang sini. Saya ambil baju dulu, kata dia. Itu lo sampai di lokasi jam berapa, Kang? Jam 10. Jam 10. Dia minta saya lepas jaket, helmnya kalau bisa diturunin ke bawah, katanya gitu. Biar bapak saya nggak lihat. Oke lah. Nah saya lepas jaket, saya masukin ke bagasi motor. Saya bilang, udah Sin. Nah tapi saya nengok ke belakang kok nggak ada orangnya, kemana gitu. Saya nggak dengar orang lari, orang jalan. Ya udahlah, saya berpikir positif. Mungkin dia cepat gitu. Nah dari sana Jadi, saya mulai serong. sorry, maksudnya gimana, Kang? Tiba-tiba dia langsung hilang gitu? Iya, saya nengok ke belakang setelah saya lepas jaket, saya taruh di bawah jok bagasi motor itu. Saya nengok ke belakang sambil ngomong, udah Sin gitu. Nengok ke belakang dia udah nggak ada. Dalam hati saya mikirnya ya, ini orang pasti cepet-cepet lah lari gitu ke rumah karena pengen cepet-cepet balik ke Bandung lagi. Nah setelah itu saya duduk di motor, saya buka HP, saya lock ke teman-teman yang ada di Bandung, rekan-rekan ojol komunitas yang ada di Bandung. Saya pun lihat tepat jam 10 gitu. Waduh, tadi saya lihat di sekitaran IP itu jam 9. Sampai sini jam 10, kaget juga kan. Nah, saya share ke anak-anak pun nggak percaya. Saya udah ada di Subang. Katanya saya pulang gitu. Nah, saya merokok sambil nunggu dia gitu. Setelah beberapa batang rokok saya habiskan, baru kerasa nih saya pengen buang air kecil gitu. Nah, rasa mau buang ke air kecil, baru saya sadar, oh ini lama juga nih nunggunya gitu. Saya lihat, ya udah jam 11 lebih nih, kemana orang. Saya masuk ke gang yang menuju rumah dia, terus saya menuju ke rumah dia yang dia tunjukin itu kan paling ujung, katanya paling ujung. Nah saya sampai di sana kaget juga, oh ini rumah gelap. Nah saya balikin coba motor tuh, penerangan tuh tepat ke rumahnya lah, gak ada gordeng gitu, lampu depan pun gak nyala. Aneh juga. Nah di sana mulai merinding. Nah, akhirnya saya nyari-nyari warga yang di sekitaran sana lah gitu.
dalam kondisi hujan, masih hujan, cuma agak kecil. Nyari-nyari tuh losur, nemulah warga di sana. Saya nanya, maaf Pak, malam saya driver ojol nih, anterin penumpang dari Bandung ke sini. Apa benar warga sini ada yang namanya Cindy? Aduh, kagak ada nih Kang, katanya. Gitu. Saya cari lagi, tuh penduduk sana udah jarang kan, udah malam kan. Bingung nih, malam kalau mau bermalam di Subang mau di mana tidur? Balik ke Bandung takutnya bener-bener diumpanin ke begal gitu. Akhirnya saya jalan ke kota, nanya-nanya gitu, di mana tongkrongan anak-anak ojol gitu. Ya berhentilah saya di sebuah warung gitu sambil beli rokok. Nanya, si yang jualan itu ngasih tahu, ngasih petunjuk arahnya, nanti ke sini nanti ketemu itu di sana ada base camp kata dia. Ya udahlah saya ke sana, putusin ke sana. Alhamdulillah saya ketemu sama rekan-rekan ojol. Nah, saya ceritakanlah kronologisnya perjalanan dari Bandung sampai ke sini. Terus mereka tenangin saya dulu, kasih minum. Nah, setelah beberapa menit dan mereka pun nemenin saya dan minta ditunjukin ke daerah tersebut sampai menuju rumahnya. Kurang lebih ada 4 orang yang nemenin saya sampai ke lokasi tersebut dan tunjukin rumahnya. Setelah tiba di depan rumahnya itu, mereka pun keheranan, rumah kosong. Memang benar-benar rumah nggak berpenghuni, udah kotor, kumuh, gelap gitu. Akhirnya mereka yang ngajak saya, udah Kang, kita balik lagi ke base camp. Itu Kang, rumahnya itu apakah ada tetangga-tetangganya ataukah memang di sana hanya kebun sekitarnya? Kalau yang saya ingat itu rumah-rumah kawasan penduduk agak padat, cuma jarang. Terus yang saya masih ingat itu ada rumah petak-petak kayak kontrakan gitu, ada gerobaknya juga gitu. Udah Kang, istirahat aja dulu di sini, balik pun ya bahaya kata mereka tuh. Nah ini saya putuskan bermalam di sana. Sampai tiba dan subuh ya sekitar jam 5-an saya balik ke Bandung. Saya pamit karena ya mungkin saya pun harus aktivitas lah. Tapi mereka janji sama saya kami akan sweeping ke daerah tersebut katanya. Tapi besok karena sekarang udah malam gitu. Ya oke deh, saya putusin balik. Subuh sekitar jam 7 pagi lah saya sampai rumah, sampai Bandung. Saya cerita sama istri. Keesokan harinya sekitar jam 8 jam 9 pagi lah saya bangun, saya buka HP, tahu-tahu udah ada kabar dari komunitas Subang gitu. Saya masih ingat apa yang diucapkan mereka gitu. Kang, ini Kubai yang semalam membantu Akang katanya gitu. Akang mohon sabar, ikhlas, ridho. Tadi itu seperti itu. Akang harus sabar, ikhlas, ridho, mudah-mudahan sehat, rezekinya lancar. Itu yang dia tulis. Kemarin kami sudah sweeping ke daerah tersebut, ke rumah tersebut katanya. Sudah bertemu keluarganya. Ternyata yang namanya Cindy, penumpang yang Akang bawa, sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Setelah baca itu ya, saya pun nggak bisa ngomong apa-apa. Hanya bisa istighfar, pikir, mohon perlindungan sama Allah. Saya hanya bisa berdoa, kalau memang itu sudah meninggal, ya mudah-mudahan arwahnya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu masih ada, masih hidup, tolong maafkan kesalahan ini. Cuma itu aja. Ya jujur, saya pun merinding dengar kabar dia sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Saya flashback perjalanan dari Bandung ke Subang. Tapi alhamdulillah saya selamat, masih bisa pulang ke Bandung, masih bisa ketemu orang tua, ketemu keluarga. Baik, tapi setelah kejadian itu sampai dengan sekarang lo sudah
menjalani aktivitas seperti normal lagi ya, Kang? Selama 2 minggu lah. Selama 2 minggu dari kejadian tersebut, ya banyak hal ya beda lah. Saya nggak seperti biasanya. Teringat gitu, bukan teringat masalah materinya bukan. Tapi ya pengalaman saya itu yang dari Bandung ke Subang, dari nol yang awalnya saya kesal terhadap seseorang gitu, kesal sama customer, bercampur emosi, ya mungkin itu pikiran saya kosong gitu Bang. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Kang Herman. Tapi sebelum gua akhiri, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kalian juga penasaran nih. Kang, sebelum lo mengalami pengalaman ini, apakah lo pernah mengalami hal-hal mistis lainnya juga? Kalau dulu sih ada gitu, cuma gak terlalu seperti inilah. Baik, ini berarti salah satu yang mungkin tidak bisa lo lupakan ya, Kang? Iya. Baik, dan cerita lo ini kan viral nih, ada di mana-mana ya, Kang? Pasti kan nanti ada pro kontra tuh. Nah, tanggapan lu terhadap yang kontra kayak nggak percaya atau mengatakan cerita ini hoax tuh gimana? Ya jujur sih awalnya saya begitu berita ini mencuat, terus beraneka ragam komen dari netizen. Ya awalnya kaget juga gitu kan. Ternyata komennya itu lebih horor dari cerita yang saya alami gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya nanggapi mereka itu positif. Itu toh nggak ada faedahnya lah kalau saya coba kalau lu yang ngalamin, coba kalau lu bener-bener kayak gua, lu mau gimana gitu. Jadi mungkin kalau netizen mau komen apapun ya terserah, ya mungkin suatu saat akan balik ke mereka juga. Pesan apa yang lo pengen sampaikan ke netizen? Saya benar-benar mengalami hal tersebut, tapi saya sampai saat ini belum tahu kabar pasti bahwa penumpang yang saya bawa itu yang ingin dipanggil Cindy sudah meninggal apa belum. Sampai saat ini saya belum tahu kabarnya. Kabar meninggal Cindy udah 4 tahun yang lalu. Itu pun dari rekan-rekan driver ojol yang di Subang. Kalau toh emang dia sudah meninggal, saya hanya berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya. Kalaupun dia masih hidup, ya Allah, mohon maafkan dia. Baik. Terima kasih Kang, udah menyempatkan waktu bercerita di RJL nih. Sama-sama Bang.